Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kecerdasan artifisial. Di sini kita fokus pada etika dan risiko AI. Sebelumnya, kita materi pertama nih, AI. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, sepertinya kita terlebih dahulu harus berdoa. Siapa yang mau? Oke, coba pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah di pembelajaran kali ini kita akan fokus pada belajar aman dan bertanggung jawab tentang AI. Sebelumnya pernah dengar AI? Pernah. Apa itu AI? Menurut pendapat kalian pribadi aja, apa itu AI? Pendapat pribadi aja. Aplikasi mencari informasi. Oke, ada. Apa lagi? Apa? Kecerdasan buatan. Membantu pekerjaan manusia. Ada lagi? Ada lagi? Teknologi sistem komputer, Pak. Teknologi sistem komputer. Nah, semua yang kalian sebutkan itu semuanya berhubungan dengan AI. Namanya teknologi, tidak lepas dari namanya komputer. Masih ingat apa itu komputer? Ada? Boleh angkat tangan yang ingat pengertian dari komputer. Ayo. Ada? Masih ada. Apa? Komputer adalah alat yang untuk membantu pekerjaan manusia, Pak. Gimana? Coba ulangi, lebih kuat. Komputer adalah alat yang membantu pekerjaan manusia. Komputer adalah alat untuk membantu pekerjaan manusia, benar. Nah, AI itu juga komputer. Dia dibuat dengan teknologi komputer. Nah, bedanya apa itu komputer? Komputer itu adalah teknologi untuk membantu pekerjaan manusia. AI, dia adalah teknologi lebih maju lagi, lebih kompleks lagi. AI itu adalah sebuah teknologi yang sudah menirukan, yang sudah mendeskripsikan dan sudah memiliki pola pikir seperti manusia. Dia bisa meniru, berpikir, melakukan kegiatan seperti manusia. Banyak contoh AI di kehidupan kita. Semuanya pasti memikirkan tentang manusia. Manusia adalah objek paling dasar dalam pembentukan AI. Itu adalah AI. Jadi AI itu definisi singkatnya adalah komputer yang dapat belajar atau melakukan tugas mirip manusia. Contoh, AI apa yang pernah kalian tahu? Yang pernah membantu pekerjaan manusia? Meta AI dari chat apa? Cici, apa lagi? Hah? Dola. Oke, ada lagi? Gemini. Apa lagi? ChatGPT. Oke. Nah, semua itu dia bekerja untuk membantu manusia. Membantu manusia, bukan membantu hewan, bukan membantu tumbuhan. Semuanya pasti berorientasi pada manusia. Nah, dia meniru. Contoh nih, kalian pernah foto selfie? Mana sini yang sering foto selfie? Sering foto selfie di handphonenya. Pakai filter? Filter juga merupakan AI. Bagaimana cara dia memperhalus wajah kalian? Bagaimana cara dia menghilangkan noda-noda yang ada di wajah kalian? Bagaimana? Nah, mereka pasti ada AI di dalamnya, makanya bisa dipakai dalam handphone kalian. Kirain ada tamu. Nah, jadi AI itu contoh aplikasi. Dia bukan masuk ke dalam robot dan dia bekerja menggunakan data. Untuk mengerti tentang AI, kita harus paham dulu tentang komputer juga. Ada input, proses, output. Coba perhatikan di sini. Di sini, kalau digambarkan pada sebuah siswa, nah inputnya adalah jawaban siswa. Anggap kita sedang mengerjakan tugas. Nah, inputnya adalah siswa. Nah, prosesnya sistem penilaian jawaban siswa berbasis KA. Jadi ketika kalian mengerjakan ujian menggunakan teknologi atau dari handphone misalnya, dari aplikasi, sistemnya itu akan melakukan pengecekan jawaban yang kalian kirimkan dari aplikasi tersebut benar atau enggak. Dia bisa mengetahui
Dia bisa menentukan bobot penilaiannya. Nah, itu juga memanfaatkan AI. Dan ketika dia sudah baca semuanya ini prosesnya, maka akan dapat outputnya, hasilnya. Jadi guru-guru nggak perlu capek lagi untuk memeriksa jawaban kalian. Kenapa? Ketika memeriksa jawaban, banyak hal yang terjadi. Seperti tulisannya nggak terbaca, tulisannya seperti cakar ayam misalnya. Atau memang ketika dia menuliskan sesuatu, hurufnya ada yang kurang. Nah, AI bisa baca itu semua. Dan untuk membaca itu dia perlu data. Perlu apa? Data. Nah, apa itu data? Ada yang masih ingat? Di kelas, kalau nggak salah, kita baru belajar tentang analisis data. Oke, ada yang masih ingat nggak apa itu data? Oke. Adalah kata ternilai angka-angka teks simbol citra suara yang belum bermakna sampai diolah menjadi informasi yang berguna, biasanya disimpan dalam format digital seperti dan lain. Oke, nah itu dia jawabannya. Boleh tepuk tangan, karena cuma dia jawabnya. Itu adalah pengertian data. Intinya, data itu adalah sekumpulan informasi yang terdigitalisasi dengan berbagai karakter seperti file, angka, huruf, nah, karakter, tanda titik, tanda koma, semuanya itu masuk ke dalam kumpulan sehingga menghasilkan sebuah data atau informasi. Jadi semua kumpulan itu dipakai untuk membentuk suatu AI. Ini tahun 2026. Ada isu bahwa di tahun 2026 nih, harga perangkat laptop, handphone, semua akan naik. Penyebabnya kenapa? Karena semakin berkembangnya AI pada tahun ini. Dan akan semakin berkembang lagi ke depannya pasti. Jadi kebutuhan di dalam sebuah komponen itu ada disebut dengan RAM atau memori. Semakin tinggi atau semakin besar kapasitas RAM dalam sebuah perangkat, maka akan semakin cepat juga data itu akan dikelola oleh sebuah perangkat. Jadi, karena banyaknya kebutuhan AI, otomatis semua data-data itu akan berpusat pada artificial intelligence atau AI. Sehingga menyebabkan harga-harga perangkat atau handphone jadi lebih mahal. Makanya kalian kok mau beli handphone, aturan tahun kemarin jadi lebih murah. Harusnya kalian beli 1 juta jadi 3 juta lah tahun ini. Nah, itu ada sekilas informasi. Nah, itu maksudnya pentingnya data. Nah, kita masuk ke contoh AI dalam kehidupan sehari-hari siswa. Tadi saya udah singgung kan terkait filter wajah. Ada rekomendasi video dalam platform. Contoh, kalian pakai Instagram? Kalian pakai YouTube? Pakai TikTok? Oh, ada yang nggak pakai TikTok ya? Oke, nah nggak apa-apa. Dari semua aplikasi sosial media itu ada namanya algoritma. Nah, algoritma yang digunakan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, masalahnya adalah bagi pengguna aplikasi, dia akan mencari informasi yang relevan dengan kebutuhan dia. Contoh, saya suka dengan teknologi. Otomatis saya akan cari seputar hal tentang teknologi. Saya nggak akan cari tentang olahraga. Saya nggak akan cari tentang kesehatan, karena saya fokus pada teknologi. Teknologi yang saya cari di pencariannya. Semakin sering saya mencari itu, maka sistem akan membacanya. Yang membaca itu siapa? AI. AI akan baca, maka ketika kita mencari atau kita ketika buka aja, pasti semua hal-hal yang berhubungan dengan teknologi itu akan muncul. Makanya kalau kalian misalnya buka yang aneh-aneh, misalnya, nah merasa dia. Nah, kalau misalnya kalian buka yang aneh-aneh, semakin sering kalian buka, maka ketika dibuka pertama kali, maka akan itu semua yang muncul di beranda kalian. Jadi, mau tahu bagaimana cara menilai orang, coba cek sosial medianya. Sosial media ketika dibuka pencariannya apa aja. Nah, itu udah mendeskripsikan semua sifat dari seseorang tersebut. Bagi yang merasa, silahkan dirubah. Kenapa? Karena kita fokus pada AI, etika dan resiko. Ada etika dalam penggunaan AI, ada resiko dalam penggunaan AI. Semuanya itu bergantung pada manusianya. Atau ada asisten suara sederhana. Nah, nanti akan saya tunjukkan asisten suara sederhana. Jadi contoh, misal kalian pernah melakukan pencarian di Google menggunakan suara? Oke Google, silahkan cari ini. Bagaimana cara Google mengetahui permintaan kalian hanya dari suara? Dia pasti memanfaatkan apa? AI. Salah satunya adalah suara. Bagaimana cara dia membaca? Melalui semua record yang sudah dikumpulkan oleh pemilik Google.
Jadi misalnya nih, bahasa-bahasa kita berbicara nih, ketika direkam bakal muncul tuh kalimatnya apa yang saya katakan. Nah, akan muncul teksnya. Nah, teksnya itu yang akan diproses oleh sistem. Dia lakukan pencariannya apa berdasarkan suara kita. Itu cara bacanya. Dan itu nggak bisa cuma sekali record. Butuh berjuta-juta suara di dunia ini untuk bisa membuat dia bisa hebat, bisa bagus. AI aja butuh berjuta-juta kali latihannya, apalagi manusia. Nah, itulah contoh dari asisten suara sederhana. Ada fitur koreksi tulisan. Tadi udah kita bahas tentang tujuan. Kita lanjut. Dari semua AI yang sudah pernah kita bahas tadi dari awal, apa kira-kira kesan paling mendalam kalian tentang AI, penggunaan AI? Yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada pengalaman apa kalian? Intinya pengalaman berkesan. Boleh itu berkesan itu dalam keadaan yang positif atau negatif. Ayo, apa? Gak apa-apa. Boleh jelaskan aja sejelas-jelasnya. Gak apa-apa. Kita belajar, kita sharing. Masalah-masalah kehidupan. Mantau kalian pernah curhat ya kan? Jadi pakai AI. Atau misalnya kalian suruh AI, tolong carikan doiku di mana sekarang. Nah, tahu. Coba, ada yang bisa ngasih pengalaman berkesan apa kalian waktu pakai AI? Apa? Karena punya bahan untuk masak tapi bingung mau diapain. Punya bahan untuk masak tapi bingung masaknya gimana gitu? Jadi saya ke AI. Ah. Tahu bentuknya. Nah, itu baru jadikan bahan masak. Oke. Kamu lakukan? Nah, hasilnya enak apa enggak? Nah, berarti benar nggak? Bagaimana AI bisa tahu bahan masakan? Karena sudah menyimpan data-data sebelumnya. Karena ada data yang disimpan dia, ketika orang tanya, dia bisa jawab. Begitu juga kalian dengan belajar. Kalau kalian makin banyak belajar, maka makin banyak pengetahuan. Ketika orang tanya, kalian bisa menjelaskan dari satu perspektif dengan perspektif yang lain. Gak melulu tentang, misalnya kalau saya tentang AI, pikirnya, oh AI berarti ChatGPT. Enggak. Ada Gemini, ada DeepSeek, ada AI Pro, ada apa lagi? Ada Cici. Nah, berarti pencipta Cici dia. Oke, kita lanjut. Apa tuh etika dalam penggunaan AI? Kelihatan kan PPT-nya? Nah, pertama, hormati privasi orang lain. Contoh, jangan sekali-kali kalian bertanya tentang identitas orang lain dari AI. Gak sopan. Misal nih, kalian foto KTP orang lain atau KTP ayah kalian pun jangan. Kenapa? Karena ketika dia sudah mengenali itu, maka orang lain ketika menanyakan itu bisa dijawabnya. Otomatis data yang kalian berikan kepada AI bisa diakses oleh orang lain. Jangan. Bahaya. Ya kalau hanya untuk pencarian nggak apa-apa. Kalau dipakai pinjol, siapa yang mau bayar? Nggak ada kan? Nah, lalu jangan gunakan AI untuk menipu. Contoh, ada AI merubah suara. Pernah dengar? Nah, jangan pakai itu untuk nipu orang. Nanti kalau telepon mama kalian kecelakaan misalnya, "Mak, aku kecelakaan," tapi suara kalian beda. Mama kalian nggak yakin. Kalian pakai suara orang lain, mengatasnamakan kalian. Nah, percaya apa nggak mama kalian? Nggak percaya. Karena pakai suara orang lain, ya kan? Tapi kalau kalian coba bertindak sebagai orang lain, kalian pegawai bank. Nah, mau minta tagihan sama mama kalian, pakai suara itu. Kalian kemampuan public speakingnya lumayan bagus misalnya. Ketipu nggak mama kalian? Bisa aja ketipu. Nah, jangan sekali-kali. Oke, jelas? Jelas. Yang ketiga, pastikan hasil AI tidak menyakiti siapapun. Apakah AI itu bisa mengeluarkan pisau? Nggak mungkin. Jadi apa kira-kira? Contoh, nih misal ya. Nah, kalian bingung bagaimana cara memaki orang lain. Misal, contoh. Nah, otomatis kalian coba cari kata-kata makian yang paling bagus dipakai untuk mengarahkan ke si Anu. Misalnya kalian benci sama orang lain. Nah, kalian suruh ChatGPT atau Gemini buat kalimat-kalimat tidak senonoh. Kalian kirimkan ke si orang itu. Apakah itu tidak menyakiti hati orang lain? Menyakiti. Itu salah satu contohnya. Ada banyak contoh-contoh lain. Terakhir, gunakan AI dengan tanggung jawab. AI adalah sebuah teknologi paling mutakhir, paling cerdas. Dia sudah seperti manusia. Dia punya pola pikir, dia bisa meniru pemikiran manusia. Nah, kalau tidak digunakan dengan bijak, kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan berdampak buruk pada kehidupan kalian nanti.
Walaupun misalnya kalian pakai contoh tadi untuk menipu orang, berdampak buruk, tapi ketika orangnya mengetahui bahwa itu adalah kalian, bisa dipenjara nggak? Tergantung orangnya kan. Kalau misalnya kalian dipenjara, yang susah siapa? Orang tua. Nah, berarti pergunakan AI dengan tanggung jawab. Itu dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggak ada? Oke, coba standby-kan handphone masing-masing. Coba akses pertama, ketik di Google suno.com. Nah, AI ini dipakai untuk membuat lagu. Misalnya kalian mau buat postingan ya kan, lagunya kalian nggak pengen lagu-lagu dari HP, boleh kalian buat sendiri lagunya. Hah? Nggak perlu, nggak usah diinstal. Ketikannya di sini, prompt. Saya kasih contoh, misalnya nih, buatlah. Iya, di promptnya itu muncul kan? Saya kasih contoh, buatlah musik latar yang ceria dan penuh energi, cocok untuk iklan kesehatan. Gunakan instrumen gitar akustik, dan drum ringan dengan tempo cepat dan suasana fresh. Ini kelihatan nggak nih kalau saya zoom? Nah, ini. Hah? Ya, tunggu aja. Memang agak lama dia. Jadi kan dia memproses dulu kata-katanya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, langsung klik create. Ada tombol create di situ, tinggal create. Kalian boleh custom juga, boleh, nggak apa-apa. Kalau udah diklik, silahkan tunggu aja. Gini, nggak apa-apa. Nah, nanti dia tunggu aja. Nggak usah kalian login ke email, nggak usah. Karena kita coba. Udah? Nah, kalau sudah, dia bakal menghasilkan sebuah lagu. Contoh, bisa langsung diputar seperti ini. Apakah itu kita memerlukan alat musik? Enggak. Kita hanya butuh apa? Kita hanya butuh AI. Kita hanya butuh mengetikkan prompt atau kalimat-kalimat perintah yang kita berikan ke Sunonya. Kita bisa langsung menghasilkan sebuah lagu. Berikan dia perintah yang sejelas-jelasnya. Kenapa? Prompt itu penting. Jadi ada namanya prompt. Nah, prompt ini adalah perintah yang kita berikan kepada AI untuk dia bisa mengerjakan sesuatu berdasarkan perintah dari sini. Dan bahkan seiring berkembangnya zaman, sekarang udah ada namanya prompter. Sebuah pekerjaan yang melatih seseorang untuk bagaimana menggunakan AI secara optimal. Dia bisa ajarkan di sini, di prompter ini ada polanya. Misalnya dalam sebuah kalimat yang ditulis tadi, misalnya, nah, di situ misalnya pembukanya apa, deskripsi yang jelasnya bagaimana, terus keinginan hasil akhirmu seperti apa yang kita buat. Nah, semua itu dikerjakan oleh seorang prompter. Karena ini adalah jenis pekerjaan baru. Banyak pekerjaan di dunia ini hilang, tapi dengan adanya AI, banyak pekerjaan baru muncul juga. Tuh, itu satu. Udah? Lalu ada lagi ini. Cari hype moderation. Ketik aja hypemoderation.com. Udah. Nah, AI ini dipakai untuk mendeteksi mana gambar yang buatan AI, mana gambar yang asli. Coba scroll ke bawah. Di sini ada. Coba klik upload. Silakan upload gambar apapun. Contoh nih, ada gambar yang disediakan dia. Ini ada gambar kucing. Ketika kita klik gambar kucing ini, nah, dia mendeteksi 99,9% gambar ini adalah buatan AI. Jadi dengan AI juga kita bisa mendeteksi mana gambar yang hasilnya dibuatnya, mana hasil yang dibuat oleh manusia sendiri. Jadi dengan ini kalian bisa nanti menentukan kalau misalnya ada postingan-postingan, ada hoax-hoax yang terjadi di dalam sosial media. Nah, kalian bisa tentukan pakai ini bisa mana gambar itu. Apakah misalnya contoh misalnya yang dari hot sekarang permasalahan kan ada perselingkuhan artis misalnya.
Nah, ada gambar-gambar yang disamarkan, disandingkan misalnya antara laki-laki dan perempuan. Kalian boleh cek sendiri gambar yang beredar di sosial media itu. Kalau kalian pakaikan ke sini, apa yang terjadi? Bagaimana high moderation mendeteksi apakah gambar itu bisa ber-AI atau natural? Contoh nih, ini ada gambar pemandangan. Gambar pemandangan ini adalah gambar asli yang diambil oleh kamera. Dia akan menunjukkan persentasenya berapa, 0%. Tidak ada campur tangan AI di dalamnya. Ada gambar yang dia menggunakan AI tapi sedikit. Contoh nih, video Barack Obama. Yes, we did. Yes, we can. Nah, Thank you. God bless you. di sini kita bisa tentukan video yang ada beredar di sosial media, dia itu mengandung AI atau tidak. Itu bisa tahu. Nah, agregat skornya di sini 5,4%. Di sini ada deskripsinya, hasilnya. Berapa persen dia pakai AI, berapa yang nggak pakai AI, mana bagian-bagian yang pakai AI. Di sini dia bisa tentukan dia pakai pencariannya pakai Sora, pakai Pika atau Hyper. Coba kalian upload gambar, misalnya kalian selfie, boleh upload. Apa yang terjadi? Coba. Hah? 0,1. Berarti kau ada pakai filter di fotonya? Loh, nggak tahu. Coba, ada yang sudah? Ada yang sudah berhasil? Nah, apa hasilnya? 0%. Berarti hasil gambar, nggak pakai filter. Coba kamu, ada kalian punya gambar pakai filter, silahkan tambahkan. Apa hasilnya? Jadi, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hoax dan informasi palsu. Jadi, salah satu resiko dari kecerdasan artifisial atau AI itu adalah hoax dan informasi palsu, sangat beredar banyak di kehidupan kita. Di sosial media misalnya, contoh nih, kalau kalian masih ingat, kan kita baru saja mengalami musibah banjir, ya kan? Di sela-sela itu, kalau kalian mungkin aktif ya di sosial media, ada berita hoax tentang adanya angin puting beliung antara di wilayah Marelan, di wilayah Jalan Gatot Subroto, atau di Jalan Ring Road di Medan ini. Ada contohnya. Kalau kalian lihat, ada yang pernah lihat itu? Ah, ada. Dan itu apakah benar adanya? Tidak. Itu hanya buatan orang. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu salah satu bentuk dari resiko dalam kecerdasan artifisial. Nah, beberapa poinnya itu adalah hoax dibuat agar orang percaya. Selain itu, ada AI mempermudah pembuatan teks dan gambar palsu. Nah, dalam teks gambar palsu, contoh nih, saya kasih. Ada sebuah gambar. Ini adalah salah satu contoh gambar yang dibuat oleh AI. Di sini saya sudah buatkan kotak-kotaknya. Coba kalian identifikasi dari 10 kotak yang dibuat, apa itu? Apa aja? Nih, pertama. Di sini, apa yang terjadi keanehan di sini? Sini, misalnya nih mata. Apakah ada mata manusia mirip sebelah seperti ini? Ada. Tapi apakah seperti ini gambar proporsional? Tidak. Contoh nih, jari. Apakah jarinya bisa berlipat? Ini jumlah jarinya berkurang. Nah, jadi cara kita mengidentifikasi gambar itu buatan AI atau tidak, coba lihat pertama, pandangan matanya itu bisa dia sebelah kanan lihat ke sebelah kanannya, sebelah kiri lihat sebelah kiri. Atau intinya dia nggak bisa fokus ke pandangan yang ada di kamera misalnya. Nah, bukan kita maksudnya ada orang kekurangan seperti itu ya, bukan. Tapi salah satu bentuk dari tidak sesuaian dari AI, cara kita memitigasi atau mencari mana itu konten-konten yang fake atau yang real. Nah, seperti ini. Contoh nih, masa seorang ayah memijak kaki anaknya? Kan nggak mungkin. Lalu ini, masa kakinya cuma satu? Mungkin ini, kalau kita lihat, kalau nggak saya kotak-kotak ini nih, mungkin kalian bakal melihat ini, pasti foto asli nih, foto asli. Enggak. Contoh ini, gimana tapak sepatunya bisa talinya sebelah sini, talinya sebelah sini? Gimana ceritanya? Celana anaknya dan celana ayahnya ini jadi satu. Apakah kaki mereka masuk ke dalam satu celana? Kan nggak mungkin. Nah, di sini
adalah contoh gambar yang dibuat oleh AI, gambar fiktif. Nah, jadi kalian bisa lihat pertama dari jarinya. Kalau kalian melihat jarinya itu tidak menyesuaikan dengan jumlah jari kehidupan manusia, berarti gambar itu palsu. Contoh misalnya jarinya bisa jadi 6, dan ini jarinya bisa cuma 3. Nah, udah. Pandangan mata dari sebuah gambar itu apakah dia fokus dalam kamera atau tidak. Sudah? Itu juga bisa. Nah, baru bentuknya. Di sini lihat jumlah kaki. Intinya, kalian bisa mengetahui kalau kalian benar-benar melihat detail sebuah gambar. Lalu ada risiko menyebarkan data bohong dan panik. Bisa merugikan individu dan masyarakat. Contoh nih, misal si Jaki ternyata dikabarkan punya pacar misalnya. Nah, dan pacarnya itu berasal dari sekolah SMP juga. Nah, itu kan rumor tuh. Ada orang bertanya sama dia, enggak kok katanya. Tapi beredar berita itu dia punya pacar. Dan misalnya kenapa jadi wah? Mungkin ada di bumbu-bumbu, misalnya pacarnya ada 2, ada 3. Nah, ini misal. Nah, bagaimana berita itu bisa menyebar? Karena ada bumbu-bumbu kebohongan yang terjadi di situ. Nah, bumbu kebohongan itu pasti menyesuaikan dengan kenyataan. Lalu selanjutnya ada merugikan orang lain secara langsung, resikonya, dampak reputasi. Jadi kalau misalnya dia dijelek-jelekkan namanya, itu akan mempengaruhi reputasi dia selama belajar. Udah? Oke, kita lanjut. Jadi dalam penggunaan AI, kita harus membuat sebuah aturan. Aturan kelas untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab. Pertama, jangan menggunakan AI untuk mencontek. Di pelajaran saya ada yang mencontek pakai AI? Yakin? Bisa jadi ketika saya ngasih tugas, kalian pakai AI untuk cari jawabannya. Dan itu disebarkan untuk teman-teman yang lain. Itu jangan. Kedua, hormati privasi teman. Ketika ada temannya yang tidak ingin dipublish di sosial media, jangan. Kenapa? Karena itu akan mengganggu pribadi dia. Contoh, banyak nih stiker-stiker teman kalian kan, yang di grup-grup WhatsApp tuh. Nah, kalau misalnya dia nggak ridho, dia nggak diizinkan untuk mengupload menggunakan wajah dia di di grup WhatsApp, maka dia bisa melaporkan kalian ke penjara, polisi. Nah, karena apa? Karena itu mengganggu pribadi dia, privasi. Yang terakhir, laporkan konten yang meresahkan. Jadi, kalau ada konten-konten yang tidak senonoh misalnya di sosial media, jangan kalian tonton. Nah, kalian laporkan, kalian bisa buat unggahan atau kalian sanggahan. Nah, kasih tahu sama pihak Google, pihak YouTube, pihak Instagram, kalau ada konten-konten yang tidak pantas untuk dipublish, jangan biarkan itu bersebaran. Tugas kita sebagai pelajar, apalagi kalian sudah belajar bagaimana penggunaan AI, pemanfaatan AI, resiko AI. Nah, jangan biarkan hal-hal seperti itu merusak algoritma dari Instagram. Harusnya diisi oleh pendidikan, edukasi. Ketika ada konten-konten sampah, jangan biarkan itu menetap di konten-konten orang lain. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, terakhir. Jadi, tugas kalian adalah pertama, kalian cari apa itu deepfake. Boleh satu kelompok tuliskan, satu orang dari satu kelompok boleh tuliskan. Nah, ini nanti jadi bahan untuk kita ke depannya. Di pembahasan selanjutnya kita bakal bahas tentang ini. Apa itu deepfake? Sebutkan cara melindungi privasi. Jika ragu apa yang kamu lakukan, cara pengumpulan jawabannya seperti apa? Sudah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penutup pada kelas kita hari ini. Sudah? Jadi ini menjadi bahan refleksi. Sudah? Dari 4 pertanyaan ini, mana yang sudah kalian pahami, mana yang belum dipahami. Kalau yang belum dipahami, itu akan menjadi PR kita ke depan. Kita akan bahas itu di lain waktu. Dah? Ketika kalian sudah punya jawabannya, nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Untuk kelas kali ini mungkin saya cukupkan sampai di situ saja. Intinya yang mau saya sampaikan adalah etika dan resiko itu tetap ada dan akan selalu ada di semua teknologi manapun.
Jadi kita sebagai pribadi bijaklah dalam menggunakan teknologi, terutama AI. Paham semua? Ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kali ini? Oke, kalau memang nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Oke, coba. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.